Selanjutnya ya, apa yang dilakukan oleh Ahmad Heriawan itu sebenarnya bohong. Kalau saya boleh mengambil istilah, dia menggunakan politik mercusuar. Keluarnya bagus, di dalamnya gelap. Ya, di dalamnya gelap. Saya mungkin termasuk orang yang berani mengemukakan pendapat, ya, katakan yang benar itu benar sekalipun pahit resikonya. Saya siap seperti itu. Bahkan kalau saya sekarang bicara di sini juga harus beresiko, saya akan hadapin. Selanjutnya, program-program Ahmad Heriawan itu bohong, termasuk politik mercusuar. Tadi disampaikan ya oleh Kang Imam, tadi dikatakan ya, misalnya ada 1 juta baligo ya, 1 juta baligo, benar itu banyak. Itu juga dibiayai dari dana-dana OPD yang ada, karena banyak kepala-kepala dinas yang sekarang itu adalah sebagai penjilat ya, penjilat. Dia cuma yes man, sidik dawu, yang penting dia enak, tapi oleh bawah-bawahannya itu dia tidak disukai. Masalah mutasi ya, ini mutasi ini jelas seperti saya amati waktu itu, dilihat di Metro TV ada debat kandidat waktu itu, bahwasannya Ahmad Heriawan melakukan kebohongan publik bahwa dia tidak pernah melibatkan ketua Baperjakat. Jadi sering diabaikan karena anggota Baperjakat ini semakin banyak. Tadi saya konfirmasi, ketua Baperjakatnya itu sekda. Anggota-anggota itu orang-orang yang memang sudah disetel, sudah disetir, dipasang bahwa itu adalah orang-orang akhir. Kalau di voting, ketua Baperjakat itu kalah. Seperti itu komposisinya. Jadi memang ada perubahan seperti itu. Nah, selanjutnya saya termasuk yang mengkritisi waktu itu ya, bahwasannya banyak pejabat-pejabat daerah ya yang kalah perang, tanda kutip ya. Misalnya di Cirebon ada pasangan waktu itu calon wali kota dan wakil wali kota, Saudara Ano Sutrisno dengan Ustadz Yasin dari PKS. Dia menggunakan kendaraan Golkar dan PKS, ternyata kalah ya. Akhirnya karena kalah diambil, dipelihara oleh gubernur. Akhirnya Pak Ano Sutrisno diberikan jabatan sebagai kepala dinas perpustakaan di Provinsi Jawa Barat waktu itu. Terus juga ada Pak Iwa Kartiwa, sekarang jadi asisten Pak. Itu juga pernah kalah perang menggunakan kendaraan PKS di Cimahi. Itu juga direkrut, akhirnya jadi kepala Badan Penanaman Modal Daerah, sekarang jadi asisten Pak. Ya. Terus juga ada Bambang ya, Bambang dari Sumedang, itu sekretaris daerah di Kabupaten Sumedang, dan ternyata di koran PR saya baca dia itu terlibat dalam dana anggaran APBD Kabupaten Subang dan statusnya sebagai tersangka. Itu berbarengan wakilnya adalah ibu siapa saya lupa, kepala dinas kesehatan yang sekarang. Itu ternyata oleh Ahmad Heriawan ditarik ke provinsi, diberi jabatan kepala dinas pendapatan daerah provinsi. Dalam analogi hukum ya, punten karena saya orang hukum, kalau misalnya ada maling, katakan memang Bambang itu maling karena dia sudah status tersangka waktu itu oleh kejaksaan. Kalau Bambang itu maling terus diambil atau ditempatkan oleh Ahmad Heriawan menjadi kepala dinas pendapatan daerah provinsi Jawa Barat, yang itu merupakan suatu lumbung padi, tentunya ini dalam analogi hukum, orang yang menarik, orang yang melindungi itu juga identik dengan garong. Ya, benar. Babuk akhir, jangan pilih Ahmad Heriawan. Dia orangnya pembohong, ya, pembohong, bullshit. Dia tidak amanah. Oleh karena itu, saya mengajak rakyat Jawa Barat untuk beramai-ramai untuk tidak memilih Ahmad Heriawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.